Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, "La tada' qiyamal laili fa innal maghbuna man ghubina qiyamal laili." Beliau bersabda, "Janganlah kamu meninggalkan salat malam, karena sungguh hanya orang-orang yang merugilah yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan salat malam." Jadi karena begitu banyaknya keuntungan yang diperoleh dengan jalan salat malam, maka betapa meruginya kita yang tidak bisa melaksanakan salat malam. Apalagi kalau tidak ada halangan, tidak ada uzur, ya tentu kerugian akan semakin besar. Karena salat malam ini dapat mengabulkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memudahkan rezeki, menyembuhkan penyakit, menyehatkan badan, dan dapat menyampaikan ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain kita mungkin pernah dengar bahwa jika engkau ingin dunia, lakukan salat malam. Jika ingin akhirat, laksanakan salat malam. Jika ingin dunia akhirat, maka laksanakan salat malam. Itu orang-orang yang cinta dunia pun, cinta materi pun, cinta uang, cinta harta, mereka dengan jalan salat malam bisa memperoleh kekayaan tersebut. Hadis yang lain dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau bersabda, "Ma min amalin hasanin ya'maluhu al-'abdu illa walahu thawabun fil Qur'ani illa salatal laili." Tidak ada amal-amal yang baik yang dikerjakan oleh seorang hamba, melainkan ada ganjarannya, ada pahalanya yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, kecuali salat malam. Salat malam tidak tercatat balasannya dan pahalanya saking besarnya. Fa innallaha lam yubayyin thawabaha li'azimi khatariha 'indahu. Karena salat malam ini Allah tidak menjelaskan pahalanya dan ganjarannya karena saking besarnya pahalanya tersebut. Faqala, Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i." Kemudian, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun." Ya. Artinya bahwa tatajafa junubuhum, punggung-punggung mereka itu menjadi jauh dari tempat tidur. Ini bahasa kinayah bahwa mereka tidak tidur lagi, bangun tidur untuk sholat malam, untuk beribadah, untuk belajar, untuk diskusi, dan seterusnya. Sehingga tidak seorang pun yang tahu pahala yang disembunyikan untuk mereka yang sholat malam sebagai penyejuk hati. Jazaa'an mimma kanu yaksibun, sebagai balasan yang besar atas apa yang mereka telah kerjakan. Kemudian hadis berikutnya dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, "Salatul laili tubayyidul wajha wa salatul laili tutayyibur riha wa salatul laili tajlibur rizqa." Bila bersabda bahwa salat malam itu dapat memutihkan wajah. Tentu ini bahasa majazi, bahasa kinayah, bukan bahasa yang hakiki. Artinya bahwa memutihkan wajah itu membuat orang terhormat. Bukan berarti misalnya orang hitam wajahnya, orang Afrika, dengan sholat jadi putih wajahnya, bukan begitu. Artinya orang siapapun yang sholat malam, dia akan menjadi terhormat, dia menjadi bahagia, hidupnya bahagia, tenang, dan merasa sentosa. Itu makna tubayyidul wajha. Artinya wajahnya berseri-seri karena bahagia mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa salatul laili tutayyibur riha. Salat malam dapat memberikan atau menjadikan wangi seseorang. Wa salatul laili tajlibur rizqa, dan salat malam dapat menarik rezeki. Artinya salat malam membuat orang itu harum, terhormat, dikenal, ya, dan terpuji namanya. Dan juga dapat menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain dari Al-Imam Ali alaihissalam, beliau bersabda kepada seorang laki-laki, kata beliau,
ketika datang laki-laki pada Imam Ali, beliau berkata, orang laki-laki itu pada Imam Ali, "Inni hurimtus sholata bil-laili." Aku tidak dapat melaksanakan salat malam, itu dapat dicegah, tidak mampu. Kemudian kata Imam Ali alaihissalam, "Anta rajulun qad qayyadatka dzunubuka." Engkau adalah seorang lelaki yang telah dibelenggu oleh dosamu. Jadi di antara sebab seseorang tidak bisa melaksanakan salat malam karena dosa-dosa. Itu satu di antara beberapa sebab tentunya. Karena bisa jadi orang tidak bisa salat malam karena sakit, karena pengaruh obat, ya. Obat misalnya yang membuat dia lelap tidur, ya, dan karena kecapaian misalnya, dan lain sebagainya. Dan sebabnya adalah karena dosa. Jadi ketika badan kita sehat, tidak ada halangan, tidak akan minum obat, tidak akan letih dan lelah, dalam keadaan normal, tidak bisa sholat malam, tidak bangun, maka itu sebabnya adalah dosa. Dan dosa pun macam-macam, termasuk banyak makan yang berlebihan adalah bagian dari dosa dan tabdzir. Kemudian Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam bersabda, "Innar rajula la yaqdibul kizbata fayuhram biha salatal laili." Beliau bersabda, sesungguhnya seseorang itu berbohong pada siang hari, maka akibatnya dia tidak bisa mendapatkan taufik untuk melakukan salat malam di malam hari. Ini pun salah satu dosa yang menyebabkan seseorang tidak bisa bangun untuk salat malam. Ya. Dan lebih celaka lagi, terkadang seorang bisa bangun salat malam, ya, tetapi bukan untuk salat malam. Dia malah main game atau mengerjakan yang lain yang bukan bagian dari ibadah. Ini lebih celaka lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengerti masalah ini, sehingga ketika kita ada berkesempatan untuk bangun salat malam, kita kerjakan untuk salat malam dan beribadah. Jangan sampai waktunya kita sia-siakan, sekalipun hanya 2 rakaat. Dan selebihnya untuk tafakur, untuk membaca, untuk diskusi, membaca buku, baca kitab, untuk menambah ilmu dan lain sebagainya. Yang penting diisi dengan perbuatan yang sifatnya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dusta atau bohong itu salah satu sebab seseorang menjadi tidak mampu, tidak bisa melaksanakan salat malam, ya. Hanya dusta, berbohong dengan sengaja dan merugikan orang lain. Artinya betul-betul dia pahami dengan kesengajaan itu, maka ini berakibat dia diharamkan dari salat malam. Dan ini ada masalah yang panjang tentunya mengenai bab ini, sudah kita jelaskan pada bab tentang hal-hal yang seseorang berdusta. Di bab muamalah sudah kita lewati. Kemudian hadis yang terakhir tentang salat malam ini, Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yuhaddisu nafsahu biqiyami sa'atin minal laili fayanamu 'anha illa kana naumuhu shadaqatan tasaddaqallahu biha 'alaihi wa kutiba lahu ajru ma nawa." Ini berkaitan dengan pentingnya masalah niat untuk melaksanakan salat malam. Niat, ya, ada niat, ada rencana, ada keinginan. Artinya Rasulullah bersabda, tidak ada seorang hamba yang sebelum tidur berniat untuk bangun pada malam hari, namun dia tertidur sampai pagi, ya, sampai subuh, kecuali tidurnya adalah sedekah Allah kepadanya dan dicatat untuknya pahala apa yang dia niatkan. Di sini hadis yang berbunyi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Ini pentingnya niat. Jadi sebelum tidur kita niat, ya, kita berwudu dulu, bersihkan gigi, kemudian ketika tidur membaca doa dan niat di hati. Mohon pada Allah agar bisa bangun malam, kemudian untuk melaksanakan ibadah, sekalipun hanya 2 rakaat untuk salat malam. Kalau sudah niat, sudah punya tekad, ternyata nggak bisa bangun karena capek, karena lelah, karena sakit, karena macam-macam, ya. Dan ini merupakan rezeki dari Allah, sedekah dari Allah, di mana Allah bersedekah kepadanya untuk tetap tidur sampai subuh. Dan dia mendapat pahala sebagaimana niatnya itu. Jadi dia tidak sholat malam karena ada halangan, tapi mendapat pahala sholat malam berkat niatnya itu. Jadi di sini pentingnya masalah niat dan tekad. Jadi sekalipun kita tidur larut malam, maka niatlah untuk bisa bangun. Ketika dia bisa bangun, maka ya afdal untuk diqadha. Sholat malam diqadha. Dan Ayatullah Al-Arif Syekh Bijat menganjurkan
bahwa lebih baik mengqadha salat malam daripada salat malam di awal waktu atau sebelum tidur. Dan mengqadha salat malam sebaiknya di waktu asar, di waktu sore, itu yang lebih afdal lagi. Jadi sebelum kita tidur malam, salat malam karena suatu hal, maka kita niat bertekad ingin bangun salat malam. Ketika lewat kita qadha salat tersebut di lain kesempatan di siang hari, walaupun hanya 2 rakaat.